wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita warahmatullahi semua. Dan semoga anak-anakku sekalian sehat-sehat semua di rumah. Ya, Tadi, Pak. apa tadi, Nak? Matematika, Pak. Ya, Pak. Iya, matematika. Bagaimana matematika? Sudah mantap? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. mantap. Matematika berarti kalau mantap itu berarti sudah banyak yang diketahui tentang matematika. Oke. Bagaimana dengan yang lain, didengar suara saya? Ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Kita ketemu pada hari ini pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita lanjut anak-anakku sekalian kepada materi, terlebih dahulu kita akan membaca doa sebelum belajar dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Adapun materi pembelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Tetapi sebelum kita lanjut kepada materi anak-anakku sekalian, karena ini merupakan suatu pembelajaran sejarah. Dan sebelum kita akan lanjut ke bagaimana perkembangan sejarahnya, kita mau tahu dulu itu perkembangan sejarah supaya kita belajar sejarah itu tidak bosan-bosan ya. Ya, bagaimanakah kronologinya untuk belajar sejarah? Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah anak-anakku sekalian, berarti kita akan menceritakan masa-masa yang lampau dengan yang masa akan datang. Itulah perkembangan sejarah itu sendiri. Supaya kita tidak bosan untuk belajar dengan sejarah. Seperti kalau kita mau tahu bagaimanakah perkembangan kronologisnya, kalau kan sering kita akan sering menonton sinetron, bagaimanakah perkembangan Cinta Suci umpamanya, itu kan mulai dari pertama kita ikuti sampai terakhir, itu bagaimana perkembangan kronologisnya. Itu berarti kita belajar, begitu juga kita akan belajar dengan sejarah. Nah, kebetulan materi pada hari ini adalah tentang menyangkut tentang sejarah, bagaimana perkembangan masa Orde Baru pada waktu itu. Sudah didengar? Ya, Pak. Ya, kita akan memasuki materi, yaitu adalah masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan adapun tujuan pembelajaran yang kita mau capai di dalam materi ini, anak-anakku sekalian, kita mau tahu tujuan pembelajaran yang kita mau capai supaya sasaran materi itu kita nyampe kepada anak-anakku sekalian. Nah, tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem basis learning yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca, menulis permasalahan, menganalisis, melakukan penyelesaian, dan mempresentasikan hasil tentang memahami perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru serta memiliki sikap religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, kerjasama. Nah, itu adalah tujuan yang kita mau capai pada hari ini. Nah, masa pemerintahan Orde Baru, kita akan uraikan yang dibicarakan di masa Orde Baru, yaitu bagaimanakah perkembangan politik. Nah, ada 3 yang kita mau bahas di dalam perkembangan masa Orde Baru, yaitu bagaimana perkembangan politik. Kemudian yang kedua, penataan stabilitas politik. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan partai politik.
Nah, itulah kita uraikan satu persatu. Dan kita akan bagaimanakah perkembangan politik pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Bagaimanakah perkembangan politiknya anak-anakku sekalian? Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Ya. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Nah, itu perkembangan politik pada waktu masa Orde Baru. Lanjut, pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar mahasiswa dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat disebut dengan Tritura. Mungkin anak-anakku sekalian tentu mengetahui apa itu isi Tritura. Ya, satu orang, apa itu isi Tritura? Karena ada tiga tuntutan rakyat. Yang pertama apa, anak-anakku sekalian? 1. Bubarkan PKI. Ya, bagus. Atas nama siapa? Rahmawati, Pak. Ya, Rahmawati. Ya, Rahmawati tadi menyebutkan 1. Bubarkan PKI. Kemudian yang lain, yang kedua apa? Pembersihan kabinet. Bersihkan dari unsur-unsur yang G30 SPKI. Iya, bagus. Putri tadi menjawab bersihkan kabinet Dewi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Kemudian yang ketiga, siapa? penurunan harga, perbaikan ekonomi rakyat. Iya, bagus. Turunkan harga. Berarti isi Tritura tadi itu ada 3. Saya ulangi kembali bahwa Turunkan isi harga, Tritura Pak. yang pertama adalah bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet Dewi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Kemudian yang ketiga adalah turunkan harga. Lanjut. Kemudian yang kedua tadi, penataan stabilitas politik. Kemudian adalah penyederhanaan partai politik. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kemudian golongan karya Golkar. Ya. Penataan stabilitas politik. Penataan stabilitas politik di sini anak-anakku sekalian ada 4. Yang pertama adalah pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kemudian yang kedua pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat ikut memperkarsai pembentukan ASEAN. Itu adalah penataan stabilitas politik. Kemudian tadi saya sebut bahwa penyederhanaan partai politik, penyederhanaannya itu ada 3. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan yang disebut dulu P3. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.
kemudian golongan karya, Golkar. Itu adalah penyederhanaan partai politik. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi diketahui bersama bahwa ada tiga yang dipelajari pada masa Orde Baru, yaitu bagaimana perkembangan politiknya, dengan bagaimana penataan stabilitas politiknya, dengan bagaimana penyederhanaan partai politik. Nah, tentu anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa bagaimanakah perkembangan politiknya. Perkembangan politiknya tadi bahwa setelah terjadi pasca penumpasan G30 SPKI, kemudian mahasiswa dengan masyarakat itu menuntut bahwa dengan ada tiga tuntutannya, yaitu Tritura, yaitu tadi yang nomor satu bahwa bubarkan PKI, kemudian yang kedua bersihkan kabinet Dewi Kora dari unsur-unsur G30 PKI, kemudian turunkan harga itu, tiga tuntutan rakyat. Itu adalah perkembangan politiknya. Kemudian tadi penataan stabilitas politik. Nah, tidak apa saya ulangi kembali supaya anak-anakku sekalian sudah tahu semua di dalam materi itu bahwa bagaimanakah perkembangan sejarahnya bahwa pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, yaitu penataan stabilitas politiknya. Penataan stabilitas politik itu bagaimana bentuk penataannya itu ada empat, yaitu memulihkan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kemudian yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, ikut memperkarsai pembentukan ASEAN. Itu adalah penataan stabilitas politik. Kemudian penyederhanaan partai politik. Itu penyederhanaan partai politik yang berkembang pada waktu itu ada tiga. Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah golongan karya. Baik anak-anakku sekalian, itulah pelajaran pada hari ini. Dan adapun tugas kalian di rumah yang harus diselesaikan. Tugas kalian di rumah yang harus diselesaikan yaitu tuliskan isi Tritura. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik. Yang ketiga adalah kekuatan sosial politik dari hasil penyederhanaan partai. Ya, sebentar saya fotokan, baru saya kirim WA tugasnya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan pada hari ini, dan suatu pesan dari Bapak Guru bahwa kita tetap semangat belajar di rumah dengan menjaga kebersihan. Ya, kita harus menjaga protokol kesehatan, yang mana protokol kesehatan itu kita menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu semua adalah protokol kesehatan yang harus kita jaga di rumah. Dan yang terutama adalah anak-anakku sekalian, suatu pesan dari Bapak Guru bahwa kita ini sudah kelas 9, berarti kita sudah semester sudah di ambang pintu, berarti kita bersungguh-sungguh belajar. Meskipun pada saat sekarang ini seperti belajar secara jarak jauh, tetapi tidak mengurangi motivasi kita untuk belajar. Dan itulah pesan dari Bapak Guru supaya belajar terus di rumah untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Ya, demikianlah materi pada hari ini anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.